Oke kawan semuanya, kabar gembira untuk kita semuanya bahwasannya hari ini ya, yaitu tepat di tanggal 18 Maret 2025 telah terbit yaitu untuk surat edaran dari BKN terbaru ya, yaitu terkait penetapan nomor induk ASN kebutuhan tahun 2024. Nah, sekaligus nanti kita akan cek apakah di sini termasuk R2 dan juga R3 yang tanpa L ya atau tidak lulus. Nanti apakah juga batas akhir untuk pengangkatan ini sama dengan ini apakah tidak. Nah, sekarang kita cek dulu ya, yaitu dalam surat edaran ini yaitu disampaikan bahwasannya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden ini disampaikan yang disampaikan oleh Mensesnek ya tanggal 17 Maret kemarin, dan surat Pan RB nomor sekian tahun tanggal 18 Maret perihal penyesuaian jadwal pengangkatan CSN. Maka disampaikan yang pertama yaitu proses pengangkatan CPNS dan juga P3K hasil seleksi tahun 2024 yang belum mendapatkan nomor induk P3K-nya ini adalah dilanjutkan ya sampai dengan diterbitkan yaitu keputusan pengangkatan. Nah, kemudian peserta CPNS yang lulus ya dan mulai syarat tadi diangkat menjadi CPNS yaitu paling lambat terhitung mulai dari tanggal yaitu 1 Juni 2025 ya. Nah ini. Jadi untuk teman-teman CPNS ini adalah untuk penetapan TMT-nya itu paling lambat 1 Juni 2025 ya, dan usul penetapan nomor induk CPNS paling lambat 10 Mei. Jadi kalau misalkan di sini penetapan TMT pengangkatan CPNS ini adalah tanggal 1 bulan berikutnya ya dari usul penetapan NIP CPNS yang masuk ke PKN. Nah, kemudian jika usul penetapan nomor induk masuk PKN sampai dengan akhir Februari dan belum diterbitkan pertimbangan teknisnya, maka nanti TMT-nya itu adalah 1 Maret ya. Inilah untuk CPNS. Nah, sekarang untuk P3K, nah proses pengangkatan P3K. Peserta seleksi P3K yang mengisi kebutuhan ya, maka di sini diangkat menjadi P3K dan melaksanakan perjanjian kerja. Ini adalah paling lambat itulah 1 Oktober 2024. Nah, kira-kira apakah nanti termasuk P3K tahap 2 itu apakah juga Oktober 2025 ataukah nanti hanya P3K tahap 1? Nanti kita akan cari tahu lebih lanjut ya. Nah, selanjutnya di sini usul penetapan nomor induk ya, nomor induk P3K paling lambat itu adalah 10 September. Penetapan TMT pengangkatan P3K ini 1 bulan berikutnya ya. Jadi nanti usul disampaikan dengan atasnya ini ya. Kemudian dalam file usul penetapan nomor induk P3K masuk PKN sampai dengan akhir Februari, maka TMT-nya nanti adalah 1 Maret 2025. Nah, ini kemudian instansi yang sudah menerima pertek ini adalah Bdput CPNS dan P3K, maka TMT-nya ini bisa dilanjutkan prosesnya ya sampai dengan pengangkatan dan atau penandatanganan perjanjian kerja atau ya. Jadi untuk surat edaran sebelumnya berkaitan penetapan TMT yang sampai tahun depan itu telah dicabut ya dan dinyatakan tidak berlaku teman-teman. Nah ini, selanjutnya ini untuk apakah hanya P3K tahap 1 ataukah termasuk juga P3K tahap 2 teman-teman ya. Coba kita cek. Dan di sini kalau misalkan kita ikutin informasi yang kedua ya, yaitu dari cpns.com, BKN tegaskan Oktober 2025 hanya untuk P3K 2024 tahap 1 ya. Bagaimanakah nasib R2, R3 yang tidak lulus? Nah, di sini kita coba lihat ya. Yaitu ya seperti yang kita kutip dari Jakarta teman ya, yaitu pemerintah telah membatalkan kebijakan penundaan pengangkatan P3K pada Maret 2026. Dan instansi pusat dan daerah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pengangkatan ini dengan tenggat waktu hingga Oktober 2025. Namun muncul pertanyaan di kalangan saudara, apakah penyelesaian pengangkatan itu berlaku untuk P3K yang tahap 1 dan juga tahap 2 ataukah tidak? Apakah seluruhnya? Nah, kemudian bagaimana juga dengan nasib R2 dan R3 yang tidak lulus seleksi P3K tahap 1? Nah, mengenai hal itu dari Kepala BKN ya, Sudan Arif ini adalah mengatakan ketentuan ini tidak berlaku untuk semua. Jadi tidak untuk semua Bang ya. Berikutnya yang diangkat ya, di sini seperti yang sampaikan yang diangkat oleh instansi sampai dengan Oktober 2025 ini adalah P3K sesuai dengan formasi seleksi P3K tahap 1. Ini kata Sudan ya. Kemudian sementara itu untuk peserta seleksi P3K tahap 2 lanjut prosedur ini belum bisa dituntaskan ya Oktober 2025 karena saat ini prosesnya itu kan masih berjalan ya. Dan juga menambahkan Menteri Pan RB ini akan nanti menerbitkan yaitu surat edaran ya terkait tentang hari itu teman-teman. Jadi nanti kita pantau ya. Nah selanjutnya di sini setelah surat edaran Menpan RB ya
BKN akan mengeluarkan jadwal terbaru kapan seleksi CPNS dan PTKK karena jadwal pengangkatan ini kan mengalami perubahan ya. Nah sebelumnya Mensesnek ini Prasetyo menyampaikan arahan Presiden Prabowo terkait tentang pengangkatan CPNS dan juga PTKK, yang mana pada arahan itu disampaikan untuk menyikapi banyaknya aspirasi masyarakat terutama peserta CPNS dan juga PTKK yang lulus tahap 1 yang menolak untuk penyesuaian atau penundaan jadwal pengangkatannya ya. Nah adanya tuntutan masyarakat terkait tentang pengangkatan itu, maka Pak Presiden menyampaikan beberapa arahan kata beliau dalam konferensi pers ya. Nah adapun arahannya itulah sebagai berikut sebenarnya, yaitu yang pertama untuk pengangkatan CSN dipercepat ya, yaitu CPNS itu adalah paling lambat Juni 2025, kemudian untuk PTKK seluruhnya diselesaikan paling lambat itu adalah Oktober 2025. Jadi penjelasan ini agar ditindaklanjuti dan juga dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, dan juga Pemda ya, dan juga instansi terkait. Dan pada kementerian, lembaga, dan instansi ini segera melakukan analisis dan juga simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan pengangkatan CSN ya, agar disesuaikan dengan jadwal sesuai dengan poin nomor 1. Kemudian juga Pak Presiden ini menegaskan kembali kementerian untuk terus menjaga nilai meritokrasi ya, pelaksanaan manajemen CSN. Nah ini jadi di sini kita dapat informasi lagi, yaitu untuk penerimaan PTKK tahun 2024 ini kebijakan adalah kebijakan afirmasi terakhir ya, sehingga diharapkan pengangkatan selanjutnya nanti menggunakan rekrutmen normal sesuai dengan undang-undang. Jadi sepertinya kalau misalkan kita cek di poin nomor 3, pengangkatan PTKK dari jalur honorer itu adalah yang terakhir tuh tahun 2024 ya. Kedepannya nanti rekrutmen secara lebih kompetitif tentunya. Dan ditegaskan juga bahwasannya untuk rekrutmen CSN ini adalah bukan untuk membuka lapangan pekerjaan, tapi dilakukan memastikan kebutuhan ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat ya, yaitu apakah untuk batas akhir penyelesaian pengangkatan honorer Oktober ini hanya untuk PTKK 1, kemudian nasib R2, R3 bagaimana? Ini adalah kita dapat kembali bahwasanya ini hanya untuk yang teman-teman P1 saja ya. Hanya untuk teman-teman untuk yang seleksi tahap 1. Jadi kalau misalkan R2, R3 yang tidak lulus ini sepertinya tidak masuk dalam sasaran ya. Jadi yang diangkat instansi sampai dengan di Oktober 2025 itu adalah PTKK sesuai dengan formasi seleksi tahap 1 ya. Karena untuk seleksi tahap 2 ini memang saat ini masih sedang berprogres ya untuk prosesnya. Oke, kira-kira demikian dan saya ucapkan selamat ya kepada kakak yang lulus seleksi tahap 1. Kemudian untuk R2, R3 tambah L ini nanti bersabar. Nanti kita menunggu jadwal berikutnya ya dari Menparekraf. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat ya.